Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizky Putaka dengan NIM 24022 Saya ingin menjelaskan terkait tugas UAS saya yang bermata kuliah Advanced Topic in Management Information System. Dengan nama dosen itu yaitu Bu Astari Retnowardani, PhD, dan Bapak Dr. Gunawan, ST, MMSI, MPD, dan M.Komis. Berikut adalah soal dan jawabannya. Yang pertama, berdasarkan permasalahan dari studi kasus, buatlah usulan digital business modelnya. Berikan penjelasan atas usulan Anda. Untuk usulan yang pertama, saya mengusulkan yaitu digitalizing, yaitu merupakan proses konversi yang mengubah objek fisik menjadi format digital. Dengan ini membuat perangkat teknologi dapat membaca dan memahami objek fisik. Penerapan digitalisasi sendiri sudah mulai berkembang dari berbagai sektor, salah satunya properti, yang dimana bisa dilihat sudah banyak perusahaan di bidang properti yang dikenal oleh masyarakat dikarenakan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang. Berikut beberapa digitalisasi di sektor properti. Yang pertama itu proses pencarian rumah. Sebelum menggunakan pencarian rumah, mengenal ada digitalisasi, kita hanya bisa menemukan rumah yang dijual ataupun disewakan melalui tempat yang kita tinggali ataupun juga melalui omongan dari beberapa orang yang kenal. Dengan adanya perkembangan zaman sekarang, kita bisa mencarinya melalui beberapa web, melalui media elektronik yang sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita juga bisa melihat beberapa foto dari rumah tersebut tanpa harus datang ke lokasi, yang membuat kita dapat meminimalisir biaya dan waktu. Yang kedua itu prosedur pembayaran sewa atau kredit. Yang tadinya dulu itu harus secara langsung atau datang ke tempat face to face. Sekarang kita juga bisa melalui transfer. Selain transfer juga bisa melalui pembayaran DP awal yang tadinya bisa di transfer juga. Yang ketiga itu ada pengurusan surat-surat berharga. Yang tadinya itu surat berharga, walaupun sekarang masih dipakai dalam bidang properti, itu tanda tangan basah melalui materai, tetapi dikarenakan dulu pada tahun 2019, tepatnya COVID-19 ini, membuat bidang properti ini harus memutar otak untuk menyelamatkan pekerjaannya dari yang bekerja di bidang properti, yaitu dengan cara mengganti tanda tangan basah materai dengan tanda tangan digital. Salah satu aplikasinya yang saya tahu itu adalah SignEasy. Apakah tanda tangan melalui digital itu sah dari Undang-Undang tahun 2000 nomor 11 tahun 2008 yang mengatur seputar pemasukan transaksi elektronik. Sebuah tanda tangan digital dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum asal sesuai dengan persyaratan dan diakui oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, serta BI adalah Privy. Tanda tangan digital yang diterbitkan oleh Privy sesuai dengan UU nomor 11 pasal 11 tahun 2008 tersebut dengan itu tanda tangan elektronik tersertifikasi Privy sah dan memiliki kekuatan hukum. Yang kedua itu ada sharing, memanfaatkan teknologi dalam proses penyewaan komponen, gedung, perumahan, dan sebagainya. Dalam hal ini, PT DXY harus menerapkan SOP pada manajemen agar bangunan yang sedang dalam transaksi terlalu termonitor dengan cara mempekerjakan beberapa orang dalam memonitor pekerjaan ini, yang dimana sangat dibutuhkan untuk meminimalisir biaya maupun waktu yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada financing, aplikasi teknologi finansial yang memfasilitasi proses pembelian dan penjualan properti. Setelah SOP dari manajemen DXY berjalan, maka perusahaan harus memasarkan melalui web properti, perumahan, dan sebagainya
agar cepat terjual maupun konsumen yang ingin menjual bangunannya menggunakan perusahaan PT DXY. Maka kami menyiapkan rekening bank, membuat konsumen lebih mudah untuk menjalani proses penjualan maupun pembelian properti. Setelah semua strategi ini sudah sempurna, maka PT DXY harus lebih berani dalam menginvestasikan dalam modal properti, seperti meningkatkan di aplikasi di web properti yang sudah terkenal seperti itulah yang barang bekas, OLX salah satu OLX. Dan bisa dikenal oleh masyarakat supaya masyarakat bisa tahu perusahaan ini dan bisa bisa terpercaya lah, misalnya terpercaya, jadi dikenal oleh masyarakat biar orang yang ingin mencari rumah tapi tepatnya pas yang diinginkan oleh konsumen, tapi yang menerbitkannya itu adalah PT DXY. Jadi mereka bisa melihat perusahaannya, apakah mereka yakin atau tidak. Yang kedua, untuk mendukung rencana Departemen DTO, berikan rekomendasi Anda mengenai teknologi yang tepat untuk beberapa target priority utama. Yang pertama ini saya memilih teknologi VR dikarenakan teknologi ini sangat membantu beberapa kerjaan di bidang properti lainnya. Yang pertama, dapat mensimulasi medan pembangunan secara detail. Dalam hal ini PT DXY dapat menangkap situasi lahan sebelum proses pembangunan dimulai. Dalam simulasi ini, tes dan uji coba dapat dilakukan secara digital, dilakukan dengan presisi tinggi. Tanpa harus datang, PT DXY dapat memperkirakan kemiringan tanah, situasi cuaca, dan lainnya melalui tes lewat program VR. Lalu, setelah melakukan pertimbangan, barulah manajemen dari PT DXY datang ke lokasi untuk melakukan survei dan dapat meminimalisir waktu itu sendiri. Yang kedua, memberikan gambaran lebih baik seputar rencana bangunan. Dalam hal ini, PT DXY membuat konsep 3D yang dikembangkan yang nanti akan ditransfer ke program VR untuk kepentingan simulasi. Dan tadinya kita menggunakan gambar desain yang mungkin beberapa orang masih tidak bisa membacanya. Kita melakukan program VR dan berbentuk 3D biar orang bisa lebih lihat kurang lebih sama dengan dunia nyata. Yang ketiga itu adalah menjadi media presentasi yang baik untuk para calon pembeli properti. Dalam hal ini PT DXY menggunakan VR juga untuk para konsumen, tepatnya pada awal pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang WFH. Dengan adanya teknologi ini mampu mempermudah konsumen